Hai Fingerspotters, masih seputar review WFV 208BNC yang terbaru, tapi yang mau kita bahas saat ini adalah fitur mengatur hak akses masuk ke menu mesin. Yang dimaksud ini seperti apa sih? Jadi untuk masuk ke menu mesin, ini kalian bisa batasi aksesnya, hanya bisa diakses oleh orang-orang tertentu. Karena mesin ini kan pastinya ada mencakup data-data karyawan. Jadi untuk merubah data karyawan yang sudah ada, atau menambah data karyawan baru, pastinya kalian harus tentukan siapa orang yang bisa mengakses ke menu tersebut. Nah, langsung kita tunjukin aja caranya, masih gampang segampang cara sebelumnya ya. Jadi langsung untuk step pertama, masuk ke menu mesin dulu ya, seperti biasanya. Lalu pilih ke pilihan opsi yang pengguna di urutan nomor 3 seperti ini. Nah, setelah itu kalian masuk ke modifikasi. Di sini nanti akan muncul list karyawan yang sudah kalian registrasi di mesin. Jadi tinggal pilih aja salah satu atau beberapa orang yang mau kalian jadikan sebagai admin atau yang mempunyai hak akses yang tertinggi. Di sini kita ambil contoh karyawan nomor 1, lalu pilih hak yang nomor 5 untuk merubah statusnya. Di sini statusnya sebagai pengguna, karena pengguna ini adalah status yang sudah default by system di saat datanya kalian registrasi. Nah, kita mau rubah dari pengguna menjadi manajer. Nah, kenapa harus manajer sih? Karena manajer ini punya hak akses yang tertinggi, jadi bisa akses ke semua menu di mesin, termasuk seperti merubah hak akses user yang lain, dan reset data mesin pun juga bisa. Nah, kalau misalkan untuk status yang di bawah manajer nih, ada tulisannya supervisor ya. Nah, untuk supervisor ini, dia bisa mendaftarkan, mengubah data karyawan, dan mengatur pengaturan mesin. Tapi tidak bisa untuk reset data mesin, artinya aksesnya masih kalah dengan manajer, jadi masih di bawahnya manajer. Nah, kalau di bawahnya supervisor, ada juga statusnya yaitu operator. Nah, operator ini bisa mendaftarkan dan mengubah data karyawan, tapi tidak bisa mengatur pengaturan mesin ataupun reset data mesin, dan menu opsi pun juga tidak bisa diakses. Artinya juga masih kalah aksesnya dari manajer dan juga supervisor, jadi masih di bawahnya. Jadi masih belum bisa kita jadikan sebagai admin ya. Nah, kalau misalkan untuk yang status pengguna ini nih, yang default by system tadi, itu memang hanya khusus untuk scan aja. Jadi masuk ke menu mesin pun sama sekali tidak bisa. Artinya juga memang hanya untuk scan absensi aja. Nah, itu kurang lebih penjelasan detail tentang status hak akses masing-masing ya, kalau kalian wondering. Jadi kita udah jelasin juga semuanya. Nah, balik lagi ya, kita rubah statusnya ke manajer. Jangan lupa kalian tekan tombol escape dulu di mesin, lalu pilih OK supaya perubahannya tersimpan. Nah, kemudian setelah tersimpan, sudah sukses nih. Nah, sekarang kita coba juga ya, kita trial untuk scan masuk ke menu mesin dengan data manajer dan selain manajer. Nah, kalau tekan menu nih, akan muncul tulisan verifikasi manajer seperti ini kalau tekan menu awal di mesin ya. Nah, jadi kita coba dulu ya untuk scan pakai data manajer nih sewaktu verifikasi. Pasti akan langsung muncul menu seperti ini karena karyawan tersebut yang terdaftar sebagai manajer ya ibaratnya. Nah, kalau misalkan ternyata yang akses ke menu mesin ini ternyata bukan manajernya, nah maka akan muncul notifikasi gagal seperti ini. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi memang benar-benar secure ya pengamanannya. Cukup gitu aja kok, kira-kira panjang tapi nggak bingung kan? Dijamin udah dipahami banget dong. Nah, jadi silakan tentukan admin kalian masing-masing dan bisa dipraktekkan langsung. Artinya silakan kalian sesuaikan dengan kebutuhan kalian. Seperti itu. Nah, segini aja ya video kali ini. Semoga informasinya membantu dan sampai jumpa di video kita selanjutnya.